Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana bighairi haulin minna wala quwwah wa huwa ar-razzaqul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, isma'u wa tadabbaru qawlahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Sebelum kita membicarakan tentang fikih muamalat atau interaksi antara sesama makhluk di dalam melanjutkan atau menjalani kehidupan dunia ini, yang tentu tidak bisa dihindari adalah terjadinya tabadul, pertukaran, muawadat, barter antara satu sama lainnya. Karena di dalam kehidupan ini manusia tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk mencukupkan kebutuhannya. Di dalam kenyataan bisa kita lihat seorang nelayan yang kerjanya menangkap ikan membutuhkan nasi untuk dimakan. Karena itu dia butuh dengan petani yang akan memenuhi kebutuhan berasnya atau kebutuhan nasinya. Begitu juga sebaliknya petani, walaupun dia memiliki hasil panen, tetapi dia butuh kepada nelayan, butuh kepada petani garam, dan butuh kepada banyak orang untuk melengkapi kecukupannya. Itulah yang dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi makhluk yang bermasyarakat, atau dalam istilah kalangan ulama adalah madaniyun, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, coba bayangkan apabila kebutuhan itu ada pada orang lain dan kita membutuhkannya, kemudian tidak ada jalan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Tidak ada cara yang dibentangkan untuk ditempuh, maka tentu satu sama lain akan hidup dalam keadaan memaksa orang, merampas atau merampok, atau mungkin melakukan berbagai cara demi kebutuhannya itu. Nah, karena itu harus ada aturan yang mengatur lalu lintas kebutuhan tersebut, supaya jangan terjadi pemaksaan, jangan terjadi adanya pihak yang kuat mengeksploitasi atau menguasai pihak yang lemah, memaksanya untuk memberikan atau memaksanya untuk
melepaskan haknya demi kepentingan orang yang kuat tersebut. Nah, Islam sebagai agama yang memang disiapkan untuk menata kehidupan umat manusia antar sesama mereka. Jadi Islam bukan hanya mengatur hubungan makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan makhluk sesama mereka. Maka Islam memberikan atau menurunkan ajaran yang mengatur tatanan hubungan tersebut. Nah, inilah yang dikenal dengan muamalat, yaitu interaksi atau hubungan antar sesama, baik terkait dengan persoalan-persoalan finansial atau muamalat maliyah namanya, seperti jual beli, pinjam meminjam, perseroan atau persyarikatan, dan berbagai macam yang terjadi. Itu adalah bagian kajian dari muamalat maliyah namanya. Ada muamalat dalam bentuk lain, seperti muamalat yang bersifat adalah membangun hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Itu yang dibahas di dalam bab al-ahwal as-shakhsiyah namanya, yaitu persoalan hukum-hukum keluarga. Kemudian juga ada muamalat dalam bentuk akhlak, bagaimana kita bersikap, berperilaku. Itu juga pembahasan muamalat yang dibahas dalam persoalan, dalam masalah adab, masalah akhlak. Nah, khusus untuk kajian kita akan membicarakan tentang muamalat maliyah atau hubungan antar sesama terkait dengan masalah-masalah finansial, masalah-masalah harta, masalah-masalah keuangan yang mau tidak mau manusia sulit untuk melepaskan diri darinya, karena harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Tidak bisa manusia hidup tanpa ada harta, tanpa ada kekayaan. Karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan atau memberikan kepada manusia kesempatan untuk menguasai dan memiliki apa yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Makanya Allah katakan, wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, dan Allah menundukkan apa saja yang ada di muka bumi ini. Itu maknanya adalah Allah menyiapkan berbagai ciptaannya untuk dikuasai, dimiliki, menjadi kekayaan. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang jual beli, tentang berbagai macam praktek bisnis yang terjadi di tengah kita, baik di pasar kita secara mikro, secara kecil, skala kecil, maupun praktek perekonomian dalam skala besar dengan berbagai macam modelnya. Sebelum kita berbicara itu, alangkah baiknya kita membicarakan terlebih dahulu kekayaan atau harta dan fungsinya itu, sebelum kita berbicara tentang jual beli dan lain-lainnya. Al-mal, harta, wal banun, dan anak cucu, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan kehidupan duniawi. Itulah yang kita baca tadi di dalam suratul Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, kekayaan, dan anak cucu merupakan perhiasan kehidupan duniawi. Di sini dilihat bahwa
harta mempunyai peran, mempunyai fungsi. Dia berperan sebagai zina, sebagai perhiasan. Dia berperan sebagai alat kelengkapan kehidupan manusia di muka bumi ini. Tidak akan indah kehidupan ini tanpa adanya harta kekayaan. Dan tidak sedikit kehidupan ini terbentur karena ketiadaan harta benda. Coba kita perhatikan sekarang ini. Orang akan bersekolah butuh harta. Orang akan melakukan berbagai kegiatan di dunia ini tidak terlepas dari harta benda. Malah beribadah pun membutuhkan harta. Orang pergi haji butuh harta. Kalau ada yang ingin bersedekah juga butuh harta kekayaan. Malah secara dasar saja untuk salat pun tidak terlepas dari harta kekayaan. Kita butuh pakaian untuk menutup aurat. Kita butuh berbagai alat-alat untuk beribadah yang semuanya tentu bisa kita peroleh dengan harta kekayaan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa perannya adalah sebagai zina, sebagai perhiasan yang mana apabila tidak kita miliki maka kehidupan ini akan polos begitu saja, tidak akan berwarna, tidak akan berwarna-warni. Di sini dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau mengiringkan al-mal wal banun. Ini suatu hal yang menjadi suatu perenungan mestinya. Yang satu adalah benda mati, al-mal, atau mungkin benda hidup tapi binatang ternak biasanya. Yang satu lagi adalah anak keturunan manusia. Kajian para ulama bahasa Arab, waw itu tidak berperan sebagai taswiyah, penyamaan, tapi hanya sebagai ataf. Terlepas dari dia ataf atau tidak, tapi keduanya dikatakan oleh Allah sebagai zina, sebagai perhiasan. Harta perhiasan, anak cucu juga perhiasan. Tentu harta benda secara hakikatnya tidak bisa disamakan dengan anak keturunan. Karena walau bagaimanapun anak Adam lebih mulia, dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Namun yang kita lihat di sini adalah peran. Perhiasan akan membuat penampilan seseorang menjadi lebih cantik, lebih gagah, dan membuat seseorang menjadi merasa memiliki sesuatu nilai tersendiri pada dirinya. Itulah yang dirasakan oleh seseorang ketika memiliki harta. Apabila dia tidak memiliki, seperti ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Dia kurang percaya diri untuk tampil. Begitu juga anak-anak. Anak-anak merupakan perhiasan yang membuat cerahnya kehidupan. Nah, kalau kita bandingkan kedua ini, berarti ini dalam hajat manusia. Manusia membutuhkannya. Harta dibutuhkan sebagaimana anak cucu juga dibutuhkan oleh manusia untuk kenyamanan dan kebahagiaan kehidupannya. Kalau demikian adanya, maka kita tidak bisa mengatakan harta itu tidak penting, tidak perlu. Kita tidak sependapat dengan sebagian kalangan orang yang memahami zuhud dalam makna meninggalkan total dunia ini. Kita tidak sependapat dengan mereka, karena
dunia ini adalah jembatan untuk ke akhirat. Dunia ini adalah sawah ladang yang harus kita tanami, yang hasilnya akan kita tuai kelak di akhirat. Karena itu tidak bisa kita menerima pandangan orang kalau ingin baik, ingin beruntung kelak di akhirat, tinggalkan dunia ini secara total. Saya melihat bahwa pandangan ini kurang tepat. Walaupun ditopang oleh berbagai macam pandangan-pandangan ulama, para sahabat, dan begitu juga hadis-hadis yang difahami, bukan hadis-hadis secara utuh ya, secara letterlek atau harfiah begitu saja semestinya dijadikan sebagai dalil penguat pandangan itu. Misalnya ad-dunya sijnul mu'minin, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Berbagai pandangan ahli hadis tentang sanad hadis ini, tapi itu dijadikan alasan dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Kalaupun hadis itu akan dipakai, tapi makna sijin itu bukan berarti seseorang total harus meninggalkannya. Yang bisa kita fahami adalah dia berada secara fisiknya di dalam, tetapi hatinya hendaklah senantiasa harap dengan akhirat. Nah, begitu yang kita fahami dengan sijin. Jadi penjara itu orang mesti melaluinya, mesti mengikuti kegiatan di dalamnya, program yang ada di dalamnya, tetapi hatinya ingin tetap keluar dari penjara. Itu yang kita fahami dengan sijnul mukmin. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia ini secara total, sehingga akhirnya apa saja yang berbentuk harta dan anak cucu diabaikan begitu saja. Itu sikap yang tidak tepat. Kemudian ada lagi ungkapan-ungkapan seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya dunya ghurri ghairi laqad talaqtaki talaqan ba'inan la raj'ata fi. Wahai dunia, aku telah menalakmu talak 3 bain, tidak ada lagi rujuknya. Itu bukan berarti bahwa Ali bin Abi Thalib tidak memakai dunia, tidak menggunakan harta, tidak melakukan kegiatan untuk mendapatkan harta benda. Pemahaman yang terlalu sempit terhadap makna zuhud bisa berbahaya terhadap kelangsungan umat. Kenapa? Apabila semua umat Islam berprinsip bahwa dunia ini tidak perlu, harta ini tidak penting, maka umat Islam akan menjadi orang-orang yang menghindarkan diri dari dunia. Dan itu adalah sikap kerahiban yang tidak direstui oleh Rasulullah. Kata Nabi, la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan umat untuk bisa berjuang dalam kehidupan ini mencari yang halal. Jadi bukan meninggalkan secara total. Karena itu saya sependapat dengan pandangan ulama yang mengatakan zuhud itu adalah jasaduka ma'an nas, jasad engkau bersama manusia, tetapi hati engkau ma'allah, bersama Allah. Itu yang dikatakan zuhud. Wa dunya fi yadik, dunia di tanganmu, walaysa fi qalbik, tapi tidak di dalam hatimu. Maknanya apa? Apabila dunia berada di tangan kita, maka kita yang menjadi tuannya. Tetapi kalau dunia harta masuk ke dalam hati kita, maka dia yang menjadi tuan kita. Nah, itulah konsep zuhud yang menurut pandangan saya, itulah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasul.
Kenapa? Karena mereka, kita perhatikan, para sahabat-sahabat Nabi itu tidak melepaskan diri secara total dari duniawi. Rasulullah pun tidak melepaskan diri secara total dari duniawi. Nabi seorang pedagang. Beliau adalah pengembala ternak yang menerima upah dari orang-orang Makkah karena mengembalakan ternak mereka. Kemudian beliau juga menerima upah dari Khadijah karena memperdagangkan barang-barang Khadijah. Dan terus beliau lakukan hal yang seperti itu. Beliau melakukan berbagai macam transaksi. Beliau kadang menggadai atau menjaminkan apa yang beliau miliki dengan berhutang untuk mendapatkan kebutuhan beliau. Seperti beliau menjaminkan dira, baju besi beliau atau baju zirah beliau. Dan beliau juga melakukan berbagai transaksi. Para sahabat juga demikian. Rasulullah membeli dan para sahabat pun ikut membeli dan menjual. Semua itu adalah transaksi-transaksi yang mengarah kepada kebutuhan duniawi. Nah, jadi tidak kita temukan bahwa umat Islam di era hidupnya Rasulullah beliau perintahkan untuk menyingkir ke pondok-pondok, ke tempat-tempat sunyi, tidak bergelut dengan kehidupan duniawi. Tidak kita temukan. Yang ada adalah mereka disuruh oleh Nabi untuk menjaga agar penghasilan mereka itu didapatkan dari cara yang halal. Itu pertanda bahwa Nabi merestui mereka berusaha, merestui mereka melakukan bisnis, melakukan perdagangan, tetapi dengan cara-cara yang diatur oleh syariat Islam. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang harta, harta tidak semuanya celaka dan membahayakan. Harta ada yang membawa kebahagiaan dan ada yang membawa kesengsaraan. Jadi jangan melihat bahwa harta itu semuanya hanya akan membuat kita sengsara. Pandangan yang seperti itu adalah pandangan yang keliru terhadap harta. Al-malu bainas sa'adati wasyaqa. Harta antara kesenangan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Imtanallahu subhanahu ala ibadihi bi'awwahabahum wa a'tahumul mal wal awlad liyakhtabirahum wa yamtahinahum fima a'tahum imma ni'matan ala sahibi wa imma niqmah. Faman 'arifa haqqallahi ta'ala fil mal fasayakunu hadzal mal khairan lahu yaumal qiyamah. Wa man lam ya'rif lillahi haqqan fil mal alladhi razaqahu Allah fasayakunu alaihi wabalan wa nikmatan wa sayandamu hina la yanfa'un nadam. Fallahu jalla wa ala a'ta wa manna ala ibadihi bin ni'ami al-kathirati allati la tu'addu wa la tuhsa. Wa min hadhihi an-ni'am ni'matul mal. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hambanya dengan memberikan mereka dan mendatangkan kepada mereka, menyerahkan, menghibahkan kepada mereka dan memberikan mereka harta dan anak-anak. Tujuannya adalah untuk menguji mereka, untuk mengevaluasi terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Apakah itu nikmat atau dia adalah nikmah? Nikmat atau dia merupakan pembalasan atau azab. Siapa yang tahu hak Allah Ta'ala pada harta? Jadi Allah punya hak pada harta kita. Allah punya hak melalui fuqara dan masakin. Allah punya hak untuk menentukan mana yang halal dan haram. Allah punya hak untuk mengatur kita mana yang berhak kita ambil, mana yang tidak berhak kita ambil. Jangan mentang-mentang orang mantan piti banyak,
langsung saja pakai ndak ada doa penolak rezeki. Itu kan kaji singkik saja tu. Ada orang mengantarkan barang ke tempat kita sangat murah sekali. Padahal kita tahu tu barang maliang. Nah, awak dijadikan penadahnya. Karena dia supaya ingin cepat barang yang ada di tangannya, karena berdasarkan penipuan, pencurian dan berbagai macam, seperti awak mendapat durian runtuh. Ada saking nomplok kecil orang. Nah, langsung saja, baiklah, tanpa mempertimbangkan hak Allah pada harta itu. Hak Allah pada cara kita mencari nafkah. Nah, langsung saja pakai jurus indah ada doa penolak rezeki. Nah, inilah yang sering terpakai di dalam kehidupan karena lalai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah punya hak pada harta. Allah punya hak pada cara kita mendapatkannya. Allah punya hak pada cara kita mengelolanya. Dan Allah punya hak pada cara kita menginfakkannya. Ada hak Allah untuk mengatur. Bamang kau ada hak Allah karena Dia yang memberikan. Nah, sebagian dari kita lupa hal ini. Seolah-olah awak nak mau saukan dan awak nak punya. Sehingga Allah tidak diberi hak untuk mengatur. Nah, inilah kelupaan banyak kita. Nak punya kadai awak, nak menggalih awak, nak menggaji anggota awak, nak menyimpannya awak, nak menjaganya awak, sialan nak mengatur. Nah, di sini manusia ini memang sering lupa akan hakikat. Karena itu perlu dikenakan hakikatnya. Ketika kita diberi harta, Allah punya hak. Punya hak dalam cara kita mendapatkan harta. Baca ronya mendapatkan, Allah punya hak untuk mengatur kita. Kenapa punya hak? Karena kita adalah makhluk. Kita makhluknya. Kita diciptakan oleh Dia yang memberikan kita kehidupan. Ingat, kalau kita akan mencari keuntungan, kata ahli ekonomi ada 4 faktor. Ada yang mengatakan 3. Apa itu? Yang pertama adalah yang paling pokok sebagai faktor produksi. Kalau orang ingin mendapatkan suatu keuntungan adalah waktu. Tanpa waktu, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Modal ada. Tampek bau sawo ada. Kerajo lai kadi kerajuan. Tapi waktu tidak ada. Baru ke melangkah ke kadai, tiba malaikat mai cabutnya, di mana ada keuntungan? Jadi yang pertama sekali adalah waktu. Waktu adalah suatu faktor yang paling penting untuk seseorang meraih atau menguasai atau mendapatkan suatu hasil dari kekayaan. Tanpa waktu kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita miliki saat ini. Nah, siapa yang menentukan waktu itu? Siapa yang memberikan ajal, masa tangguh kepada kita untuk hidup di muka bumi ini? Ba'analah kawak menyiapkan merancang malam hari. Bisua iko ka dibayar, cek iko ka ditutui, barang ka diambil, dan kadai ka buka sampai jam 5. Itu rencana awak malam. Pagi rupanya indak jago oleh setelah lalu. Kemana rencana tadi? Tidak ada lagi. Walaupun kadai ada, nang kadi pajual balian ada, usau lai kadi kerajaan, tapi waktu tidak diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, dengan demikian habislah kesempatan orang untuk meraih atau mendapatkan keuntungan. Waktu Allah lah yang menentukannya. Ialah yang menciptakan. Karena itu Allah tidak senang kepada orang yang mencaci maki waktu. Makanya di dalam hadis qudsi
Dikatakan oleh Allah, yasubbuni ibnu Adam, anak Adam memaki saya. Qila, ada yang bertanya kepada Allah, fa kaifa yasubbuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana anak Adam memaki engkau padahal kan engkau Tuhan semesta alam? Apa kata Allah? Yasubbud dahra. Anak Adam mencaci maki waktu. Anad dahru. Akulah waktu itu. Kata Allah. Maknanya akulah yang menciptakan. Akulah yang memilikinya. Karena itu zaman ko dak ado nan dak batu ado ko. Awak acok kadang-kadang kalau lah muak mencalik keadaan dunia ko, zaman ko lah zaman edan. Dak ada zaman nan edan. Nan edan adalah orang nan ado di zaman itu. Dan zaman itu jak dulunya. Nah, jadi jangan mencaci maki waktu, karena waktu milik Allah. Allah yang menentukan. Awak tidak bisa intervensi terhadap waktu. Tidak bisa intervensi terhadap waktu. Waktu itu berputar seiring berputarnya kehidupan ini. Dan kapan waktu itu bisa berhenti? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghentikannya. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai faktor produksi utama. Nah, kalau demikian adanya, waktu diberikan oleh Allah kepada kita, kehidupan diberikan, kekuatan diberikan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia punya hak untuk mengatur bagaimana kita mendapatkan rezeki, mencari yang kita inginkan, maka tentu itu adalah hal yang patut, sangat patut sekali. Nah, jangan lupakan hakikat itu, bahwa Allah punya hak untuk mengatur kita bagaimana cara kita mendapatkan. Nah, kemudian Allah juga punya hak pada apa yang kita dapatkan. Mana yang boleh kita ambil, mana yang tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena kita itu berusaha atas sesuatu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tidak pernah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Manusia ini hanya mengelola dan mengolah sesuatu yang ada menjadi bentuk lain. Itu kerajaan manusia. Lado tidak manusia membuat dari tidak ada menjadi ada. Mana ada? Manusia itu hanya melakukan inovasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oto tampak dewak kini. Apakah oto itu dari tidak ada menjadi ada? Tidak. Tapi manusia hanya mengolah dari dalam bumi, dia keluarkan biji besi, kemudian dia olah menjadi plat, menjadi berbagai macam. Kemudian dari dalam bumi juga tumbuh pohon karet dan berbagai macam. Dia olahnya menjadi ban dan sebagainya. Semua itu yang dilakukan manusia bukan menciptakan dari tidak ada sama sekali, tapi merubah bentuk, melakukan inovasi dari yang ada menjadi bentuk lain. Itu kerajaan manusia cuma. Nah, kalau demikian adanya, berarti yang kita peroleh hari ini, yang kita produksi, yang kita perjualbelikan, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Orang membuat konveksi misalnya, ana diolahnya kain, pakai apa? Benang, alatnya mesin. Nah, kalau kita mau menganalisa ke belakang, itu kain dari apa? Benang dari A. Oh, dari kape. Kape dari ma. Oh, dari tumbuhan. Tumbuhan dari ma. Apakah dia ada begitu saja? Tidak. Jadi proses kehidupan manusia ini adalah melakukan inovasi, merubah suatu yang diberikan oleh Allah menjadi bentuk lain. Dengan apa? Dengan waktu yang diberikan oleh Allah, dengan tenaga yang dia dapatkan juga dari Allah. Kenapa tenaga kita dapatkan dari Allah? Tenaga kita berasal dari kalori yang kita makan, yang kita minum. Yang kita makan, yang kita minum itu dari mana asalnya? Dari yang tumbuh dari bumi, air yang mengalir. Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang mengalirkannya?
Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh faktor produksi kita itu tidak berasal dari diri kita, tapi dari Allah. Ia yang memberikan kita waktu, Ia yang memberikan kita kekuatan, yang kita olah pun karunia-Nya. Ia yang menyediakan di muka bumi ini. Nah, karena itu, kalau ada orang yang mengingkari hak Allah pada harta yang didapatkannya, pada usaha yang dilakukannya, orang itu betul-betul engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggalih bak janyoden, dak amuh model itu. Yang penting labo. Banyak mana kajinya menggalih kini ko ndak kedapat apa-apa tu. Nah, cara berfikir seperti itu adalah berfikirnya orang yang kafir, yang engkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu merasa bahwa dia yang punya waktu, dia yang punya barang, dia yang punya tenaga, dia yang punya lahan, dia yang punya tempat, dan tentu dia yang berhak mendapatkan hasilnya, dan hasilnya itu bak sekuatian naknyo saja. Ini orang yang lupa dengan hakikat asal usul usahanya dan apa yang dia dapat. Nah, kelupaan-kelupaan inilah yang sering kita lihat, sehingga banyak orang tidak mengenali hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak kenal hak Allah terhadap harta yang ada di tangannya, yang dia cari itu, maka harta itu akan menjadi wabalan, akan menjadi musibah, dan akan menjadi azab, akan menjadi pembalasan yang menyakitkan baginya kelak. Bagi orang yang tahu hak Allah pada harta, maka harta akan membawa kebaikan untuknya di hari kiamat. Wa man lam ya'raf lillahi haqqan fil mali alladhi razaqahu Allah. Siapa yang tidak kenal hak Allah pada harta yang telah direzekikan oleh Allah kepadanya, fasayakunu alaihi wabalan wa niqmatan, dan akan menjadi bencana serta akan menjadi pembalasan yang menyakitkan. Wa sayandam, dan dia kelak akan menyesal, hina la yanfa'un nadamu, ketika penyesalan tidak berguna lagi. Itu akibatnya tuh. Orang lupa hak Allah pada harta benda. Jadi himbauan kita pertama kepada para pebisnis, para pedagang, ketahuilah di dalam harta yang sedang kita kelola itu, yang akan kita dapatkan itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dalam mengatur kita bagaimana cara mendapatkannya. Hak Allah untuk mengatur kita bagaimana kita mengelolanya, dan hak Allah untuk mengatur kita bagaimana kita membelanjakannya. Nah, ketahuilah itu. Kalau kita tahu hak Allah tersebut, maka akan membawa kebaikanlah, akan mendatangkan saadah, kebahagiaan kelak harta tersebut di hari kiamat. Tapi kalau lupa kita dengan hak Allah pada harta itu, maka akan membawa syaqa, kesengsaraan kelak di hari kiamat. Nah, wa idza fattashna wa bahasna fi hadzal zaman wa hadzal waqti la najidu qalbaini ma'a ba'dihima fi ikha'it tam illa man rahimallah, fatajidul jar fi faqrin shadidin wa hajatin masatin wa la yaltafitu ilaihi jaruhul ghani wa qad yanzilu bi ba'dil aqaribi minal kawarisi wal masaibi wa ma'a dhalika la nara asaran lidhalika al-qaribul ghani nasiya dhalika al-ghani annahu fi dari muhlatin wa dari ikhtibar. Nah, apa contohnya? Orang-orang yang lupa bahwa Allah punya hak pada harta yang dimilikinya. Menurutnya dia pemiliknya, padahal dia hanya mustakhlaf, diberikan kewenangan untuk mengurus, untuk mengatur. Dia lupa akan hak Allah. Di zaman sekarang ini kita lihat bagaimana orang begitu merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah haknya penuh.
Tidak ada hak Allah padanya. Kita perhatikan bagaimana tenggang rasa sosial semakin tipis. Semakin tipis. Tenggang rasa sosial. Cobalah perhatikan sekarang ini. Tidak ada suatu keengganan bagi orang hari ini mendapatkan keuntungan besar walaupun harus menyengsarakan kawannya. Kawan sedang tayang, bukannya tolong, nyepijaan mana? Jadi yang terjadi sekarang ini adalah perekonomian tanpa hati. Yang penting adalah labo. Sulit sekarang ini kita menemukan orang yang betul-betul menjaga la yabi' ahadukum ala bai'ati akhi wa la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi wa la yasumu ahadukum ala saumati akhi. Janganlah ada yang menjual atas jual beli saudaranya, meminang atas pinangan saudaranya, menawar atas tawaran saudaranya. Sering kita temukan alun tuntas surah meretonyo kadai sebelah, awaklah mengubinya tu, kemarilah si kolega muraste. Mana ada adab itu dijalankan orang? Mana kau dak dipadian selesai je orang tu dulu. Padahal mereka sedang tawar menawar. Nah, kita lihat hari ini itu adalah suatu perilaku yang lumrah, yang biasa saja, dan yang melakukan itu bukan orang non-muslim, tetapi orang Islam. Tidak sedikit orang yang lagi sedang dalam tawar-menawar masuk. Orang sedang menjual tanah. Tanah itu ketujuh di awak. Alun putih hitungannya orang yang pertama. Awaklah masuk, wa angkek ragu stek. Nah, kenapa bisa demikian? Karena orientasi orang sekarang ini adalah materi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan materialistis itu, orang-orang materialis itu ada di barat saja, saya katakan tidak. Hidup materialistis itu telah mengakar malah di tengah-tengah kita. Makanya ada pameo-pameo yang sering berkata begini, kawan-kawan bisnis-bisnis, nusana bisnis-bisnis. Inilah yang terjadi hari ini. Itu bukan berarti bahwa umat Islam tidak disiplin di dalam melakukan perdagangan dan berbagai macam, tidak ada manajemen yang baik. Bukan itu maksud yang kita inginkan, tetapi adalah bahwa di dalam berekonomi ada akhlak. Kata orang luar etika namanya. Tapi kita menyebutnya akhlak karena dia membatik, muncul dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi di dalam ajaran Islam, berekonomi bukan berarti hanya mencari atau memenuhi kebutuhan hidup, tetapi di dalamnya ada akhlak, ada takaful, ada jaminan sosial, ada tenggang rasa di dalamnya. Nah, itulah baru kehidupan awal manusia yang tadi saya katakan madaniyun, hidup bermasyarakat akan tertata. Kita mendapatkan keuntungan, tetapi hubungan sosial kita tidak rusak. Nah, orang Minang sebenarnya punya kearifan dalam hal itu. Di dalam kehidupan ini, boleh awak menginginkan manang ketujuh di awak, tapi kok dapat lama pula dia orang. Jan ketujuh di awak,
Tapi tidak lama ada orang. Kearifan itu semestinya kita jalankan. Kita tidak bisa beranggapan bahwa saya yang punya, saya yang berusaha, saya yang punya hak untuk melakukan apa saja. Tidak. Kenalilah hak Allah. Allah punya hak pada apa yang kamu miliki. Jangankan yang kamu miliki, pada dirimu pun Allah punya hak. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa jadi kering hubungan itu sekarang? Kadang persaingan hidup membuat kita menjadi hilang perasaan. Kenapa seperti itu? Penyebabnya adalah mala'al quluba hubbul mali hatta lam yabqa fil qulubi muttasa'un lisiwah. Famin ajlihi tustabahul a'rad wa min ajlihi turaqud dima'u wa min ajlihi yakunu as-safa' wal ikha' wa takunu al-adawa wal baghdha. Asbahal malu huwal qutubul ladzi taduru hawlahul qulubu wa af'alul ibadi fi hadzal zaman. Jadi hati manusia sekarang ini telah dipenuhi secara total oleh kecintaan kepada harta. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk selainnya. Piti. Duit. Baru jago lalok, lupa membaca doa kalalok. Baku itu cek alun tetekan. Jadi baru tersinta aja tanya, cek petang lah tekan. Terlupa orang membaca alhamdulillahilladzi ahyana. Padahal kehidupan itulah yang membuatnya bisa menekan cek itu. Kehidupan itulah yang mengantarkannya bisanya berjalan ke kadainya. Kehidupan itulah yang membuatnya bisa untuk mengambil keuntungan metong barangnya, melakukan perdagangannya. Nah, baru saja nyata sinta lalu, lupanya memuji Allah yang telah memberikan modal pertama. Modal pertama awak berusaha apa? Hidup. Kalau ndak hidup lagi, barana lah ke modal habis itu, ndak ada gunanya itu. Wah, mau berpiti miliaran, triliunan, lamatin tu, gunanya lagi. Dan dibawa ke dalam kubur itu, jenis itu tidak dipakai orang hidup. Kain kafan, barana lah kerancak kain awak, mau dari mana didatangkan hendaknya, baalah model bantuannya. Tapi kalau kehidupan tidak ada lagi, nanti dipakai apa? Tidak dipakai orang hidup. Lain nampak ada bapak dan ibu-ibu orang membuat kain kafan jadi ke baju. Tidak ada. Nah, semestinya ketika dia bangun, ketika dia sadar menghembuskan nafasnya kembali dalam kehidupan, ada perlunya paciknya dulu di kerajaannya memuji Allah yang telah memberikan kehidupan itu. Aku nak baca doa jago lalok ko, melompek sekali cuci muka. Kadang solat ke tidak, sebagianlah meloncek ke pasar. Sehingga lupa bahwa Allah memberikan kehidupan baginya untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, semestinya ketika dia bangun, ketika dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, itu adalah jalan hidup dia sehari itu. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Indahnya doa itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Awak tak lupa doh, hidup ko indah keselamanya. Wa ilaihi an-nusur. Nah, manusia telah lupa dengan semua itu. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh hubbul mal. Hatta lam yabqa fil qulub, sehingga tidak tersisa lagi di dalam hati itu muttasa, tempat, wadah, lisiwa untuk selain itu. Jadi tidak ada oleh di hati manusia tampe untuk peduli, tidak ada tampe untuk mempertimbangkan yang lain.
yang ada di dalam hatinya penuh berisi kecintaan kepada harta. Nah, karena itulah makanya tustubahul a'rad, dibolehkan, dianggap enteng saja, indak membaa saja loh, kehormatan rusak, yang penting dapat arato. Ya kan? Ya, seolah harga diri, kehormatan suatu hal yang boleh saja untuk diperjualbelikan. Dan ngalah, kadang-kadang geram kita mendengarkan orang-orang yang mengaku muslim tapi hidup dengan menjual kehormatan. Jawabannya, ya mau dek karena susah hidup pak. Bara orang na lebih susah darinya, tapi lai ku ado menjual diri. Bara banyaknya orang na lebih payah, tapi lo kenjual kehormatan. Ini pernah satu kali Satpol PP menangkap orang-orang yang melakukan kegiatan perzinaan, diinterogasi. Aku bangkok mereka kerajon, nyawa susah pak, awak tak ada kerajon. Bangkok mereka itu, ya jual awak makan, jual awak pun. Ketika dicalik dia, apakah untuk makan anaknya saja? Tidak. Kehidupannya berbagai macam. Nah, ini orang sebenarnya telah ditimpa oleh penyakit hubbul mal. Hatinya lah dipenuhi oleh harta. Sehingga akhirnya tidak mengapa saja bagi dia untuk memperjualbelikan atau mendedahkan kehormatannya. Wa min ajlihi turaqud dima. Kalau kecintaan kepada harta lah menguasai hati, maka akan berakibat darah akan mudah ditumpahkan. Coba perhatikan, kalau awak pikir kini, bagaimana kok terjadi peperangan di mana-mana? Amerika menyerang Irak misalnya. Apa latar belakang? Karena senjata pemusnah massal. Sampai kini tidak bersuara. Dan diakui malah bahwa itu tidak ada. Tak lebih karena apa? Harta, kekayaan, minyak. Kenapa Eropa membantu pemberontak Libya untuk menggulingkan Gaddafi? Tak lebih adalah kekayaan, minyak, isi perut bumi. Karena Libya mempunyai cadangan minyak yang mungkin sama dengan Saudi Arabia. Nah sekarang apalagi makanya perang tidak pernah usai. Walaupun penguasanya telah digulingkan, tetap adalah harta. Di harta, kalau sudah menjadi kecintaan yang menguasai kalbu, hati, maka akan enteng saja menumpahkan darah. Nah karena itu, wa min ajlihi yakunu safa wal ikha. Nah, tapi ingat, harta juga bisa mempertemukan orang, mempersaudarakan. Dan harta juga bisa menjadikan ada permusuhan dan saling kebencian. Apabila kecintaan kepada harta yang telah menguasai hati, maka yang terjadi adalah syaqa, kesengsaraan. Karena manusia tidak peduli lagi melainkan hanya memenuhi keinginan yang ada di dalam kalbunya itu. Maka jadilah harta itu al-qutub, sentral, alladzi taduru haulahul qulub, yang dikelilingi oleh hati manusia dan perbuatan manusia di zaman ini. Ini yang terjadi sekarang. Sadonyo ujung-ujungnya adalah duit, UUD. Le bisa tolong pak, lai, tapi bacaro, acaro itu tetap piti. Datang awak, kami minta tolong ke seseorang untuk jadi pegawai atau jadi berbagai macam. Ujungnya, ulai bisa warna tu de awaknya tu. Cuma yo caronyo kok. Ujung-ujungnya tetap duit. Jadi perbuatan manusia
hati manusia berkeliling, yang menjadi kutubnya, yang menjadi sentralnya adalah harta tadi. Nah, fal qulubi fi sururi madamal malu saliman. Coba resuati wak kini. Kalau waratu wak selamai aman, ndak digadu orang, nyaman rasa perasaan. Tapi kalau ada waratu awak digadu orang, diambil orang, atau rusak stek, nah, mendamam badan wak rasanya. Itulah pertanda bahwa hati tadilah dikuasai. Tapi kalau solat talambek, nah, atau agama dicaci maki orang, atau nabi awak dilecehkan orang, atau kalimat tauhid awak dirusak orang, layadu nang gelisah, jarang, aman-aman saja. Tapi kalau waratu awak digadu orang, kepentingan awak nak diambil orang, orang menjadi tidak nyaman. Itu yang terjadi zaman kini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kutub sentral atau poros kehidupan manusia kok kini bukan agama. Itulah jauh sebenarnya kini, susah untuk menarik. Jadi ibarat pusaran. Pernah ibu-ibu menjawab mencalik puputan kaliang. Ada di air baputa tu. Nah, kalau wak masukkan sampah ke dalam putaran air itu, nah, semakin mendekat ke pusat putaran itu, semakin susah untuk menariknya kembali, semakin kuat daya tariknya. Nah, begitulah harta. Jadi jangan dikecian. Ada orang mengecian, biarlah ambo barada pe senanti. Kalau Allah itu Allah tu hidup kau kan tak salah. Keceknya nan sebelum mendapat. Lah mulainya dapat cie, nyo nak dua. Dapatnya dua, nyo nak tiga. Begitulah taruh. Jadi ibarat pusaran air itu. Semakin dekat dia ke pusatnya, maka akan semakin kuat dia tertarik ke dalam. Itulah makanya kini kita lihat orang-orang yang menempuh jalan untuk harta, ingin berkuasa, orientasinya adalah harta. Nah, orang berpolitik, bilanya namu berhenti, nama. Walaupun ketika baru sebulan 2 bulan memerintah berkuasa, sampai menangi begitu, Allah tu mbondak lagi sekali kenya, mbondak kanamu lagi doh. Begitu sulitnya amanah. Wah sadar tu, ketika 5 bulan, 6 bulan, sampai bercalik lo di koran bagai menangi indak lagi untuk periode berikutnya. Bila itu kan baru, asal makin terlama dengan kekayaan dan hasil dari semua itu, maka ujung-ujungnya nanti sebenarnya dia ambo indak, tapi kok tuntutan masyarakat. Nah, begitulah. Ketika kecintaan kepada harta menguasai hati, orang susah menarik diri. Nah, karena itulah makanya ulama mengatakan, jangan biarkan dia di dalam kalbu. Ia cuma boleh ada di tangan awak, supaya awak bisa mengendalikannya. Tapi kalau dia telah ada di dalam hati awak, awak dibawa di pusaran kecintaan itu, susah untuk menarik diri. Kadang hanya untuk mempertimbangkan labo 500 rupiah saja, nama berduto. Nah, hanya untuk labo 500 rupiah, ada orang nan enteng berduto dia. Dan tak masalah dia memburukan gali orang. Ada orang mengecewakan, bakok seiko kok pak. Di sinan tu pernah membeli murah. Lama sedenya tu mencacik. Oh itu tak sama jawabnya, tak barangnya bawah. Padahalnya sama, ringan saja. Jadi orang sulit untuk melepaskan diri apabila sudah terseret ke sentral harta itu, kekayaan. Apapun
jalur kehidupan yang akan ditempuhnya, kalau orientasinya kekayaan, orang itu tidak akan pernah berhenti. Sulit untuk menarik diri darinya. Apapun, mau jadi hendaknya, mau menjadi pegawai, tapi orientasinya hanya harta, sulit. Kerajonyo adalah tiok semanta mau urus naik pangkat, ma gaji nang kena naik. Urusan kualitas dari kerjanya tak peduli. Mau jadi politisi juga begitu. Kalau orientasinya adalah kekuasaan dan ujung kekuasaan itu adalah kekayaan, dia tidak peduli. Halal saja sadonya. Sehingga mereka mengatakan dalam politik halal sebetulnya. Tidak akan malu dia. Dahulu berjanji tidak menaikkan BBM, kini dinaikkan berbagai. Tidak akan malu tu. Jangan diaruk malu tu akan ada oleh. Tidak akan. Tidak akan ada malu. Dulu berjanji tidak begini, ketika kampanye begini. Jangan diharap. Orang akan hilang rasa malu. Orang akan menjadi tebal muka. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena anyo bagaikan orang yang pakai kacamata kuda. Dan dicaliknya adalah keuntungan, kekayaan, dan berbagai macam. Apapun. Jadi karena itu, apabila di dalam hati telah bersarang penuh kecintaan kepada harta, maka hidup dan mati dari kalbu itu bergantung kepadanya. Bahagia dan sengsaranya bergantung ke arato tadi. Selamai aratonyo, senang hatinya. Dapat labonyo, gadang hatinya. Tapi tiba sekali-sekali diuji oleh Allah, dia tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dia harapkan. Walaupun alulai merugi. Banyak aku. Merugi alulai dok. Cuma berkurang. Ada ngalah keceknya tu. Diminta dia orang turun narago. Turunlah step pak. Laba-labonya tapi tipi. Tapi ringan selida mengecen. Alun lah tu pak, tu terjujuk pokok awak. Pokok nama aja kalau dan terjujuk lagi. Ini kebahagiaan, kesengsaraan, ukurannya adalah harta itu tadi. Nah, karena itu mereka tidak akan peduli asal mereka mendapat, walaupun mereka akan hancur kehormatan, walaupun akan rusak kemuliaan, walaupun agama akan rusak, walaupun jiwa akan rusak, tidak peduli lagi. Kenapa? Karena hati fal qulubu fi surur, akan gembira madamal malu salima, selama harta mereka selamat, mereka dapat, mereka bisa mempertahankan. Walau sabbaba dzalika inhiyara wa dima'an lis-sarfi wad-dini wan-nufus, walaupun akan membuat hancur, membuat berkeping-kepingnya kemuliaan agama dan jiwa. Fannasu fi tawasulin malam yatlubul mal, malam yutlabil mal. Manusia lain semua bergaul selama lain tak kekurangannya, lain tak araton yang dituntut, jadilah berkawan wak. Tapi kok kemerugi lewat dia karena itu tu tak kawan dia tu. Nah, jadi tawasul, hubungan antar sesama itu akan diukur dengan itu. Malah bukan hanya pertemanan saja. Dun sanak pun kini mulai itu juga. Kalau kamu mintanya dun sanak, anda sanak wadah. Tapi kok lai kabaraginya kawa, itu lai dun sanak. Itulah kehidupan sekarang. Realitanya seperti itu. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum wa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Nah, janganlah orang-orang yang, ini obat yang diberikan oleh Allah, peringatan. Orang-orang yang menjadikan harta sebagai sentral kehidupannya, sebagai kutub, pusat pusaran kehidupannya. Janganlah mereka mengira
bahwa dengan kebakhilan mereka, dengan ketamakan mereka atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia itu akan baik. Itu tidak baik untuk mereka, bal huwa syarrul lahum. Itu malah keburukan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Mereka akan dilingkari dengan apa yang mereka bakhilkan itu. Akan datang seperti ular yang akan melingkari mereka, akan membelit mereka kelak di hari kiamat. Nah, karena itu Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jangan jadikan di dalam kehidupan ini sentral hidup kita. Poros pusaran kehidupan kita itu adalah mal, harta. Kalau itu yang telah mengisi hati kita dan itu orientasi kehidupan, tidak akan beruntung kita di akhirat kelak. Jadi sebagai mukaddimah pengantar fikih muamalat kita, jadikan harta itu di dalam genggaman, bukan di dalam hati awak. Kalau di dalam genggaman awak, kan awak nama hataknya, awak nama mengaturnya, awak yang mengendalikan. Tapi kalau masuk menjadi kecintaan di dalam kalbu, imtala al-quluba, memenuhi hati, hatta lam yabqa muttasa'un, sehingga tidak ada tempat yang lowong lagi untuk yang lain. Itulah kacau tu. Masuk pasar, nak tekana lagi Allah tu. Nah, kenapa doa yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk pasar itu zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Renungkan kalimat itu dengan kondisi kita di tengah pasar. Kamu tak tahu apakah ibu-ibu dan apa-apa nak menggaleri pasar atau sampai ke pasar tak boleh baca doa zikir kontan dah. Tapi coba renungkan, jangan hanya dibaca saja. Kenapa di situ kita menafikan syirik? Karena kebanyakan kesyirikan itu adalah dorongan dari harta kekayaan. Mana mu orang pergi ke dukun? Kenapa orang namu pergi tarak bagai? Melakukan pesugihan, kalau istilah Jawa. Melakukan berbagai macam ritual syirik. Kebanyakan dari faktor pendorong itu adalah harta. Ringan bagi orang yang cinta harta untuk mempersekutukan Allah. Dan apa yang melalaikan orang banyak dari kewajibannya sebagai hamba? Harta. Makanya Abu Darda pernah masuk ke pasar kota Damaskus dan melihat orang-orang sibuk dengan berbagai kesibukan bisnis mereka, sehingga tidak terlihat lagi tampak wajah-wajah yang menyadari bahwa apa yang mereka cari itu adalah karunia Allah. Apa kata Abu Darda? Ayuhan nas, wahai manusia, ketahuilah, arakum, aku lihat kamu sekalian, tabununa masyidan, kalian membangun gedung-gedung yang tinggi dan megah, wa tajma'una katsiran, dan kalian mengumpulkan harta yang banyak seolah-olah tidak akan pernah puas, wa ta'muluna ba'idan, dan kalian berangan-angan begitu panjang, iko nak iyo itu nak dapat. Ala innal ladzina kanu qablakum, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya orang-orang sebelum kalian qad banu masyida, lah banyak pula membangun gedung-gedung yang megah, wa jama'u katsiran,
Dan sudah banyak pula orang sebelum kalian menghimpun yang tidak terhitung jumlah. Wa amalu ba'idan. Dan begitu panjang dan jauhnya angan-angan dan cita-cita mereka. Tapi apa yang terjadi, kata Abu Darda? Fa asbaha, maka jadilah bangunan mereka itu buran. Sekarang leko tampak lagi, hancur. Tidak ada yang kekal. Wa jam'uhum, dan apa yang mereka kumpulkan itu sekarang juga tidak berbekas lagi. Dan wa masakinuhum, tempat tinggal mereka mana? Kuburan. Nah, Abu Darda ingin mengingatkan orang-orang yang terjerembab di dalam pemikiran yang hanya uang, duit, harta, yang penting labo, yang penting piti. Abu Darda ingin mengingatkan bahwa harta itu tidak selamanya. Bisa jadi orang mendapat dengan cara-cara yang tidak benar, tapi ingat, apa yang dia peroleh tidak akan sama. Innaka mufariquh, engkau akan berpisah dengannya. Ahbib man syi'ta, silakan saja sukai apa saja yang engkau sukai, tapi engkau akan berpisah dengan. Jadi karena itu, di dalam memandang harta, jangan dipandang itu sebagai poros kehidupan. Itulah kutub kehidupan awak. Disitulah sentral hidup. Seolah-olah tanpa dia, kita akan tidak ada arti sama sekali. Seolah-olah hartalah yang akan menaik turunkan harkat dan martabat. Seolah-olah hartalah yang menjadi nadi kehidupan. Tanpa dia, maka kita tidak akan hidup. Itu adalah pandangan yang keliru. Harta harus tetap dalam fungsinya dan perannya, yaitu zina, sebagai perhiasan. Perhiasanku kalau laba kelabian, lai ko rancaknya lai. Coba kau indak, ibu-ibu punya galang 40 buah, tu pakai sebalah kan 40 ni. Lai jadi perhiasannya lai. Ndak. Lama-lama diimbon orang ke Gaduh itu, Padang tu. Batu kalau kanai kon. Perhiasan kalau sudah berlebihan, dia menjadi suatu yang tidak membawa keindahan lagi. Jadi kalau kita ingin bisa nyaman hati wak namuh untuk menjalankan kajian wak nang keberikutnya ko, ba acara bajua Bali, ana boleh di kerajaan, ana indak boleh, amanan halal, manan haram. Kalau ingin awak hati awak indak barik mengamalkan itu, kuncinya nenciek ko juga. Jangan jadikan harta poros kehidupan awak. Jangan dijadikan itu seperti nadi kehidupan awak. Tetapnya berfungsi sebagai zinatul hayatid dunia, sebagai perhiasan kehidupan duniawi. Kalau lawak alih perannya, fungsinya, wak jadikannya nyawa kehidupan awak. Kau kaji barana lalamonyo mengaji ke depan tak akan berguna. Tak akan berguna. Jadi banyak orang bertanya, ya banang kok susah bana awak kalau lah urusan mencari ko halal haram ko. Kaji lai badang ngajo. Tapi nan halal dan haram ko ndak jo pedulian doh. Nombor itu mengalir taruh jo. Ndak tentu pokoknya labo. Penyebabnya adalah karena harato lah beralih fungsi. Harato lah beralih peran. Peran harato kecil Allah dalam surah Al-Kahfi tadi adalah al-mal wal banuna, harta dan kekayaan dan anak cucu. Harta dan anak cucu zinatul hayatid dunia, perhiasan. Kalau nyolah menjadi ruh kehidupan, itu babayo. Tidak akan mungkin lagi orang itu akan tunduk dan patuh. Kenapa? Nyolah itu menjadi Tuhannya tu. Itu makanya ketika kau masuk pasar, karena itu balik. Harato adalah perhiasan. Awak kau masuk pasar,
disuruh dek Nabi awak untuk membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak dipatuhi, disembah, melainkan hanya Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Jadi dan harta dipersekutukan Allah dengan harta. Allah yang satu-satunya berhak kita patuhi, bukan himbauan harta. Bukan pertimbangan harta yang lebih utama dibandingkan dengan aturan Allah. Itu makanya ketika masuk pasak, kalimat itu diajarkan oleh Nabi awal. Kemudian yuhyi wa yumit. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia yang punya kekuasaan. Berarti kalau mendapat nawak di dalam perdagangan, siapa al-mulk? Penguasa sebenarnya harta awak itu bukan kita. Allah. Kalau ia mau mengambilnya kapan saja dia mau, tidak ada yang bisa menahan. Orang yang begitu cinta dengan hartanya dan berbagai macam, sabantanya kalau Allah mentakdirkan terbakar, bakar. Kamu mengalai. Tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Berbalik keadaan. Dari dulu pedagang besar, sekarang pengutang besar. Nah, apa awak tidak khawatir dengan itu? Sehingga kita tidak peduli dengan aturan Allah. Allah bisa kapan saja mengambil apa yang kita miliki itu. La qadar Allah, bencana bisa datang, kehilangan bisa tiba, cadik nawak kecewa, baru keluar dari bank mengambil piti. Ada seorang nama bau awak. Alah lupa saya, kalau ditariknya berbagai macam, tidak dapat sampai kini. Dikaduankan dan berwajib, anam pencarinya lah banyak lah daripada nan hilang. Nah, apakah belum cukup itu menjadi pelajaran bahawa pemilik yang sebenarnya bukan kita, tapi Allah? Atau makanya ketika masuk pasar disadarkan walik dengan kalimat itu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku. Dia yang memiliki kekuasaan. Awak berkuasa teratu awak, siapa memiliki kekuasaan awak? Allah. Allah bisa mencabut kekuasaan awak atas harta, kepemilikan awak atas harta, dengan berbagai cara yang kadang tidak kita bayangkan. Sebagaimana Allah memberi rezeki kita terkadang melalui jalan nanda awak sangko-sangko, ia bisa mengambil pula dari kita kekayaan itu melalui jalan yang tidak bisa pula kita duga. Kenyataan. Kita dengar sering, kita lihat, kita baca di media. Sebagaimana Allah mampu mendatangkan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita duga, maka Allah juga mampu dan maha mampu mengambil kembali kekayaan itu dari jalan yang juga tidak bisa kita duga. Itu makanya hati-hati. Itulah hikmahnya. Makanya ketika masuk pasar, wahai para pedagang, yang dia kuning yang di pasar hati di mama, jangan lupa tu. Kenapa? Karena pasar itu tempat yang paling berbahaya, yang paling buruk. Bukan berarti kita tidak boleh berada di dalamnya, tetapi ancaman kepada godaan akidah awak yang akan menjadi pintu masuknya dan haram ke dalam kepemilikan awak, di situ tempat. Karena di situ orang berfikir dunia. Hati-hati. Nah, karena itu kalau ingin terlindung berada di tengah pasar itu, jangan lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku. Nah, fahami itu. Kenapa pertama sekali kalimat tauhid menafikan kesyirikan? Karena banyak orang yang mempertuhankan harta, menjadikan harta poros kehidupan. Nah, diingatkan dia Allah, walaupun awak akan mencari harta, tapi ingat yo, nan Tuhan awak Allah.
Jangan dipersekutukannya dengan apapun, termasuk dengan harta. Jadi jangan sampai dek karena nak mencari labo lalu lupa Tuhan. Saya sudah katakan tadi, karena uang 500 rupiah orang bisa berduto. Lah tajujud awak tu, tajujud apa lah, cuma tipi. Nah, orang mudah saja memaki orang lain, mencacatkan harta orang lain. Supaya nak nyaman awak, langganan awak nak tak lari dari awak. Mengeceknya, ke petang tu dia bertanya barangku sama bentuknya Pak. Harga di bawah itu murah saja awak mengecek. Wah ndak sama je ko dah ko. Nyo lain lo tu. Itu kualitas bawah ko stek tu. Entah dari mana awak tahu lagi cari barang-barang tu. Nah, padahal nan awak pertahankan dengan itu bara 500 rupiah. Bara tu hilangnya Tuhan ketika itu dari hati orang. Lupa orang dengan Allah. Seolah-olah dutonya itu bisa untuk menguasainya. Lupanya orang nan langganannya yang bisa didutoinya. Tetapi Allah tidak. Karena 500 rupiah harago imannya ketika itu. Lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicaciknya barang orang. Oh tidak sama je ko kualitas tu berbeza. Ko labin dan dia awak kan. Nah, dikecekin sajalah. Entahlah, tapi ragu pokok awak rasanya situ alun dapat awak menjual. Kok itu saya salahnya tanpa harus mencacikkan barang orang. Kan salah maik juga dia nyanyi tu. Bisa awak mengecek elok-elok. Entahlah bu, kalau saya itu di awak lu masuk lah detun. Awak tak tahu lo barang orang tu don tabaan. Nah, sudahlah, selesai. Awak aman, indak menjelekkan orang dan keuntungan dia dapat halal. Tapi kalau awak mengecekkan begitu saja, oh hendak samanya kualitas jauh di bawah. Awak dah pernah menjelik barang orang tu dah. Nah, nan diarok bara cuma moratui. Alangkah murahnya nilai keimanan nyo sangko dengan itu nyo aman mendapatkan keuntungan 500 rupiah dan langganan nyo ndak lari. Padahal nyo tahu kalau orang ko kapai ndak ke belanja je nyo, hati nyo bukan duto tadi nama makcik, tapi Allah nak menuntun. Kalau nak percaya ibu-ibu, carilah ada kadai orang membali menjual barang yang sama salajur itu, segang itu. Acolah bertanya seketik di hati awak. Ba mengkok ka kadai awak orang singgah. Barang tu ada lo de orang. Dan anehnya terkadang orang nama belanja pun begitu juga tu. Awak pergi belanja ke mana? Barang tu ada di tempat orang lain, ada di tempat awak. Malah nande awak terkadang ada nanggak tertinggi harga tapi nama orang membeli. Apa tu ndak jadi pelajaran bahwa rezeki itu Allah yang mendatangkan. Hati manusia Allah yang membolak-balikkan. Ada saja jalan. Nah karena itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah setiap pagi waktu masuk pasar para pedagang kau. Karena tu balik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Awak berkuasa atas harta awak, ko kadai awak. Tapi kalau Allah ingin mengambilnya sesaat saja bisa. La qadarullah, tiba saja bencana habis. Kamu ngawak berkuasa ni awak, tapi lah tinggal puing-puing. Untuk apa lagi? Harta awak punya awak, sebentar saja kan ini musibah habis. Itu makanya sadari lahul mulk. Baik nan ada di kadai kini maupun nan di tangan awak atau nan kadi dapik sebagai rezeki, jangan lupa lahul mulk. Pemilik kekuasaan hakiki terhadap harta itu adalah Allah Subhanahu. Walahul hamd. Karena itu jangan lupa memujinya tarui. Kondak dapik jual bali pertama pecah talu piti nambah kipe-kipe ke barang. Untuk apa? Nah, pelaris, bagi pen tu ke barang. Kon tak alolah keyakinannya kok.
Seharusnya alhamdulillahilladzi razaqani hadza min fadlihi. Iku rezeki dari Allah, ku karunia, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah hamba yang bersyukur dan berikanlah janji engkau. Aku syukuri engkau tambah hendaknya di hariku dan selanjutnya. Begitu bermunajat hendaknya, kok hendak piti pertama tu berkipen-kipen. Balapi-lapian ke barang nan ado. Iku aku nan dilakukan. Bukan alhamdu, bukan memuji. Apa piti itu nak menjujuk piti cik lain. Ini yang jadi. Mana kau wak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd. Ketika wak mendapik, jangan lupa. Itu bukan santiang awak tu. Bukan dek karena kadai wak gadang, bukan itu. Berapa banyak orang yang menggalai di sudut negari, tapi dicari orang. Dan berapa banyak orang yang menggalai di tengah pasar, tapi tidak berjual beli. Orang menggalai di tengah orang rami, tidak berjual beli. Ada orang menggalai di ujung negari, payah oto ke situ, dipai turut je orang pergi belanja. Apakah itu tidak jadi pelajaran? Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Karena itu jadi puji diri awak. Jangan merasa santiang awak. Tapi ketika awak mendapatkan nikmat, jangan lupa, lahul hamd. Jadi antialah kerajaan yang mengipeng-ipeng piti ke barang tu ketika dapat pecah talua tu. Karena tidak ada gunanya tu. Untuk apa itu? Mereka mengiring pula keyakinan dan lain-lain dengan cara-cara seperti itu. Caralah ditunjukkan di dalam Islam. Apabila kamu mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Makanya lahul hamdu. Kalau lain wak syukuri, wak jago cara berjualan awak, mengalih awak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ada pola-pola awak dan harus wak rubah. Kemudian yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Begitu. Itu perlu untuk menyadarkan awak supaya jangan dek marok labo, balantuang sesegala rambu-rambu. Mau halal, mau haram, yang penting laba. Yang penting untuang. Banyak na fikir halal haram mereka buntuang. Yang penting untuang gini lo. Nah, ingat dengan kalimat yuhyi wa yumit, awak bisa tersadarkan. Allah yang memberikan kehidupan, Ia yang mematikan. Ingat, kapan mohlah masa tangguh itu ndak tahu wak doh. Aku no labo banyak. Rupanya sudah megari, sudah makan. Ada tu kawan berjual bali banyak siang hari. Tak tangguang labo dosari itu. Ndek kagadang hati, sudah saya solat maghrib, makan. Makan kanyang bersandar di kerisi rupo, tak jago-jago lagi. Untuk apa tu piti namanya tadi itu? Akhirnya piti itu menjadi tampang cakap lo sudah itu, dia ahli waris. Cobalah renungkan. Jadi masuk pasar tu jangan hidup sedih kana. Kana lo hidup kamati. Itu makanya yuhyi wa yumit. Hidup ini akan menghadapi kematian. Akan tiba masanya. Dan itu disembunyikan oleh Allah. Untuk aku mengucapkan kalimat itu yuhyi wa yumit. Supaya jangan rakus, jangan serakah, jangan sado saja digapai. Pikirkan halal dan haram. Pertimbangkan sah dan batal. Penuhi tuntutan Allah di dalam berbisnis. Penuhi rukun jual beli. Penuhi syarat-syaratnya. Supaya awak ambil di tangan waktu berhasil. Kenapa? Kalau sempat kehidupan itu segera diakhiri oleh Allah, awak bisa mempertanggungjawabkan sebagai karunia Allah yang halal wak paci. Tapi kalau tidak, akibatnya. Ingat, orang yang berdagang ini berbahaya.
hati-hati, karena perdagangan memang adalah suatu usaha yang menjanjikan banyak keuntungan, tetapi berbahaya karena pasar atau tempat-tempat berbisnis yahdurul kadzib sering dihadiri oleh dusta, oleh bohong, dan malah mudah dihadiri oleh syaitan. Nah, karena itu hati-hati. Kalau ingin selamat, awak beruntung di dunia, selamat di akhirat, jadilah at-tajirus sadiqul amin. Pedagang, pebisnis yang sadik, yang jujur, al-amin, yang amanah. Nah, kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia atas segala sesuatu maha berkuasa, mempunyai kudrah yang tidak terbatas. Hati-hatilah. Nah, itulah makanya ketika kita masuk pasar, wahai para pedagang, jangan lupa cas balik ingatan awak, cas balik keimanan awak, isi kembali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena harta yang akan kita raih itu berada antara dua. Dia bisa membawa saadah, kebahagiaan, namun jangan pandang enteng. Kalau tidak hati-hati kita, dia bisa menjadi penyebab asyaqa, kesengsaraan. Nah, karena itu kita harus betul-betul bisa menjaga diri, jangan sampai harta tadi membawa sengsara di kemudian hari. Nah, bagaimana caranya? Berpeganglah teguh kepada Allah dan tetap jadikan harta itu sesuai perannya. Jangan dirubah perannya sebagai zinatul hayatid dunia, sebagai zina perhiasan. Jangan sebagai kutubul hayatid dunia, sebagai poros kehidupan dunia. Jangan UUD saya ndak sadonyo, ujung-ujung duit, bakawan duit, badun sanak duit, saadonyo duit. Itu tuh. Kalau ndak duit, ndak tuh. Tidak jadi. Itulah berubah namanya fungsi harta dari zina menjadi kutub, dari perhiasan menjadi poros, menjadi pokok kehidupan. Tidak, harta bukanlah pokok kehidupan, bukanlah kutubul hayatid dunia, bukan poros kehidupan, tapi dia berfungsi sebagai zinatul hayatid dunia, sebagai perhiasan. Kalau ada yang akan bertanya, itu baru pengantar, karena kita belum lagi masuk kepada jual beli dengan segala kajian hukumnya, karena kita berharap nanti ini dikaji setelah kita mulai agak banyak menghadirinya, sehingga tidak ada yang ketinggalan kajian. Saya bertanya tentang salat jamak dan qasar, ini di luar dari kajian sebenarnya. Salat jamak dan qasar di tempat tinggal kita itu, sebagian ulama membolehkan apabila orang telah berazam untuk bermusafir, tetapi qasar tidak, yaitu menjamak saja. Kalau qasar jelas apabila perjalanan telah dilakukan, jadi tidak di tempat kita. Tapi untuk menjamak ada dua pendapat ulama. Apabila seseorang telah azam, bertekad untuk bermusafir, walaupun dia belum berjalan melakukan safar, maka dia boleh untuk melakukan jamak saja, tidak mengqasar. Itu adalah pendapat sebagian ulama. Jadi kalau ada mengeceh tidak boleh, yaitu adalah satu qaul lagi. Jadi yang disampaikan misalnya di dalam beberapa pendapat madhab, seperti dalam madhab Syafi'i misalnya, ada pendapat mengatakan kalau orang telah bertekad untuk berjalan, lalu siapkan barang, tidak ada keraguan lagi di dalam perjalanan nanti mungkin dia tidak akan bisa melakukan salat pada waktunya,
mungkin karena kondisi tertentu, dia sudah mau berangkat, ya sudah, dia boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Alasannya adalah karena jamak itu alasannya bukan hanya safar saja. Ada jamak karena kondisi-kondisi tertentu, seperti jamak karena hujan lebat, matar, yang tidak memungkinkan orang untuk melakukan solat pada waktunya. Kondisi hujan lebat, puting beliung dan berbagai macam, dia harus bersama dengan keluarganya terus, maka sudah, ketika itu dia boleh menjamak. Dan bisa juga menjamak karena sakit misalnya, karena apabila dia terus melakukan, terus dia bergerak dalam keadaan terbatas dan sebagainya, menyulitkan dia untuk melakukan salat pada setiap waktunya karena sakit, maka dia boleh menjamak tapi tidak mengqasar. Kemudian juga karena darurah misalnya dalam keadaan kemacetan dan berbagai macam. Jadi alasan jamak itu banyak, tapi alasan qasar cuma satu, yaitu adalah safar. Idza darabtum fil ard. Itu. Silakan Bu Yus. Memaknainya adalah itu menghindarkan mudarat. Mudarat adalah apabila seseorang masuk di pasar awal-awal, maka ada godaan yang begitu berat. Yaitu yang pertama, karena pasar itu adalah tempat yang buruk, maka syaitan dan berbagai macam fokus kepada dia untuk menggoda. Dia akan terlalu banyak mendapatkan godaan. Kemudian di pasar itu biasanya berbagai macam barang berserakan dan sebagainya. Godaan untuk mencuri dan berbagai macam juga mudah. Dan begitu juga kalau seseorang hadir di awal, yang semestinya di pagi hari itu banyak kegiatan-kegiatan lain, duha dia dahulu dan berbagai macam, maka berarti dia telah dikuasai terlalu cepat oleh kepentingan duniawi. Jadi makna masuk awal itu adalah jangan dunia atau pasar yang menyita pemikiranmu terlebih dahulu, sehingga engkau terus menjadi orang yang nomor satu hadir di pasar dan paling lambat hadir di masjid. Itulah kira-kira itu. Jadi pertimbangannya adalah janganlah pasar itu menjadi keutamaan kamu. Tapi apabila seseorang ingin juga atau hadir di pasar lebih awal, jangan lupa dia, Rasulullah telah mengingatkan agar dia berzikir, berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipadukan antara hadis itu dengan hadis berta'awuz, berselindung dan berzikir ketika kita memasuki pasar. Jadi maknanya adalah jangan pasar menjadi perhatian utama. Pagi wak pasar dulu. Apa salahnya? Lakukan dahulu berbagai kewajiban kita. Lakukan dahulu salat sunat kita, perkuat dahulu keimanan kita, renungkan dahulu cara kita mencari rezeki, kemudian baru berangkat. Jadi jangan menjadi orang yang terus pokoknya asa ke pasar nomor satu. Kalau ke pengajian dialah paling belakang. Bukan itu yang. Jadi itu adalah peringatan kepada kita. Jangan pasar itu yang menyita kehidupan kita. Maknanya adalah jangan bisnis saja. Itu kan banyak awak nan di siku acok tu pai haji mau perhatian, baru selesai salat subuh duha lun jadi telepon nama pacien ba kontrol jo kadai dari Makkah nan dia wa kunyang. Itulah itu makna dia di awal. Jadi fikirannya pertama sekali ketika bangun pasar dulu, sebelum lalu pasar aja dulu. Itu maknanya itu. Jadi bagi-bagilah hari. Jangan pemikiran kita atau poros kehidupan kita pasar saja. Bantu barek bana. Diajak mengaji, rugi lo bako. Meninggang kadai. Walaupun hanya sejenak, sebentar. 1 jam, 2 jam. Bukankah berpuluh jam telah diberikan oleh Allah untuk kita? Padahal kehadiran kita di tempat di majlis itu juga untuk memperbaiki cara kita di pasar sana. Supaya jangan
terlakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya kita fahami begitu. Yaitu memahaminya adalah jangan sampai poros kehidupan kita pasar. Kalau lah poros kehidupan pagi, tentu awak nampil yang awal lah. Orang lah balik pulang salat unggari. Awak alun je lah, masih dikadai je lah. Tentu pilihan akhir awak jadinya lah. Itulah maknanya. Jadi maknanya jangan orang yang hidupnya pasar ke pasar, pasar ke pasar. Diajak dia anak sekali melapai-lapai panik berjalan entah apa, baralah ruginya sehari. Jadi seolah-olah seluruhnya harta ini yang menjadi ukuran. Jadi seiring pertanyaan itu dengan kajian kita tadi, orang yang menjadikan pasar awal kehidupannya dan akhir kehidupannya di dalam hari-hari yang dia lalui adalah orang-orang yang menjadikan pasar harta sebagai kutub, sebagai poros. Karena itu dibagi-bagi. Tapi jangan difahami hadis itu mengecekkan, mengarah kepada wak malih bau sawo. Tidak. Jadi bukan begitu. Jadi tidak menunjukkan, hadis itu tidak menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang yang malih-malih sajalah. Orang lah buka kadai ke selapan, wak dia ke 2 leh je. Nah, orang tutup ke 5, wak ke 1 tutup sejam je tu pelalok ke rumah leh. Bukan begitu. Tidak menuruh orang menjadi pemalas, tetapi adalah intinya jangan menjadi poros kehidupan kita pasar itu, dunia itu, harta itu. Nah, kalau kita memang pagi karena kedisiplinan kita harus menjaga, jangan lupa tetaplah beribadah. Lakukan dahulu salat-salat sunat. Kemudian berselindunglah pula kepada Allah atas godaan dunia yang begitu berat ini. Nah, setelah itu berangkatlah. Jadi berarti kita tidak menjadikan awal kehidupan kita itu pasar. Tidak menjadikan poros kehidupan kita itu pasar. Itu. Ya. Wow. Sedikit dia menambahkan apa yang disampaikan. Memang itulah disampaikan oleh beberapa orang ustaz dan disampaikan dan dibuatkan dengan kisah-kisah dari Imam Hanafi, Imam Maliki, bahwa mereka paling terakhir untuk masuk kedai dan paling cepat untuk keluar dari pasar. Tapi mengingat keadaan dia Allah ya, macamnya situasi dan kondisi, memanglah harus pagi untuk datang pasar dan memanglah harus terakhir keluar dari pasar. Sebab dari kondisi kontrak kedai, dari segi biaya kehidupan sehari-hari tak mencukupinya untuk masuk terakhir, misalnya untuk jam 10 masuk tak mencukupi Rasulullah. Untuk jam 3 dia akan keluar, tak mencukupi Rasulullah untuk kehidupan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkannya. Apakah hadis itu tetap bisa dilaksanakan dalam kehidupan kami dia awal ya? Sebab kalau kita hitung kontrak kedai misalnya untuk 50 atau 60 tahun, kemudian biaya karyawan, biaya listrik dan segala macamnya, apakah hadis tersebut bisa direalisasikan dalam ya? Jadi pemahamannya tidak zahiri seperti itu. Tidak zahiri seperti itu. Itu terlalu zahiriyah itu memahaminya. Jadi kalau paling dulu keluar, berarti yo buka salah kedai itu sejam. Nah itu sebulan mungko jual sekadai itu lagi. Karena orang tak belanja itu jadinya tu. Jadi bukan zahiriyah seperti itu. Rasul menyatakan itu bukan dalam bentuk larangan dalam makna haram, tapi itu namanya tanbih, peringatan. So, tidak ada hukum yang dilanggar di situ yang akan berakibat haram. Itu adab saja. Nah, kenapa? Nah, godaan yang berat adalah ketika seorang imam seperti Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang pedagang yang terkenal, beliau ingin menunjukkan fadlun, keutamaan. Bukan berarti yang beliau lakukan itu harus dan wajib. Lagi pula penafsiran seorang imam bukan berarti membatasi makna dari hadis. Janganlah kamu menjadi orang yang awal. Maknanya orang yang berkeinginan paling awal berada. Tidak. Tetapi
ikutilah disiplin. Kalau biasanya memang langganan kita datang jam 8, datang jam 8. Kalau memang langganan awak itu tibonya pukul ampek, ya tutui kadai setelahnya tibo. Tapi kalau langganan tibo jam 8, awak baru tibo pukul 10. Dan jauh baru tibo pukul 3, awak lah tutup pukul 1, ya silakan saja cuba. Nah, sudah itu berhenti semgalai lah gitu, itu jadi. Jadi ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu yang perlu adalah konsep bagaimana memandang. Dan selama tidak melanggar aturan halal dan haram, itu sesuatu yang tidak ada masalah. Dia fleksibel sifatnya. Jadi jangan difahami nanti akhirnya setelah mengaji sadonyo orang lun tutup kadai, awak lah tutup dulu. Orang lah buka, awal kemudian tentulah belanja orang taruh. Nah, itu bukan itu maknanya. Jadi kita memahami bahwa jangan menjadi pasar itu menjadi keinginan utama kita. Jangan dek kerana nak capek ke pasar pagi dulu. Nah, seluruh berbagai macam ibadah awak dak selesai. Malah nan sunat kadang yang sebaiknya awak lakukan juga walaupun tidak wajib. Itu menjadi suatu hal nan dak perlu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi mengejarkan awak nampal yang awal tiba. Enggak. Ikuti saja kondisi pasar yang ada. Kalau kebiasaan buka jam 8, ya awak sama buka jam 8. Awak tidak ingin lebih dulu dari orang. Nah, itu yang dimaksud. Jadi jangan awak kalau urusan dunia, awak nampal yang dulu. Kalau ada aja dunia aku, jangan awak tidak keluar dia. Awak paling lambat, nanti mendapat. Gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis itu menurut yang saya fahami. Jadi karena itu, kalau cara menggali, ya ikuti pasar. Kalau kebiasaan dia awal buka jam 8, buka jam 8. Nggak usah awak buka jam 7. Kalau kebiasaan orang tutup jam 4, tutup jam 4. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti awak tidak boleh awak pagi tiba. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau awak lah ingin taruh dari orang, pokok orang saya buka jam 7, mau jam 6. Nah, itu. Orang buka jam 8, mau jam 7. Itu yang kalau begitu cara berfikir berarti dunialah menyita. Bisa jadi kalau orang buka jam 7 jam 6, mungkin solat subuh awak kalau hari Jumat 8 tang tu kamu saji. Begitu orang baca sajadah mah panjang. Tambah kedua hal ata alal insan. Awak ke jam 6 buka aku. Itu yang dimaksud oleh Rasul. Sehingga akhirnya melalaikan dari kewajiban, membuat kita malas dalam melakukan yang sunnah. Itu yang dimaksud. Tapi kalau seandainya dibaca hadis itu dibuat contoh kayak Imam Abu Hanifah kan bukan membatasi dalil. Berdalil lah ya. Imam Abu Hanifah itu tidak dalil. Itu pendapat namanya. Tidak ada orang mengecen dalil perkataan Imam Abu Hanifah. Orang bisa memahami dan dilakukan. Imam Abu Hanifah melakukan itu mungkin sesuai pula dengan kondisi. Nah, kenapa? So beliau terakhir, beliau mungkin pagi beliau melakukan ilqa'ul khutbah dulu, majah dulu. Kemudian beliau juga sebelum asar beliau telah keluar mungkin ada durus pelajaran. Jadi itu berbagai kemungkinan. Jadi jangan difahami perbuatan Imam Abu Hanifah itu membatasi makna hadis. Itu adalah praktek menurut Imam Abu Hanifah yang bisa jadi di zamannya atau kondisi beliau seperti itu. Dan beliau sibukkan diri beliau dengan kebiasaan lain. Seperti beliau mungkin sibuk mengajar. Nah, kalau narancak tentu kalau model itu tentu narancak dan tidak masuk pasar lain. Model ambo nak do jarang mau ke pasarnya kan. Tentu lebih rancak lain tidak masuk ke pasar. Aman karena itu tampilan buruk. Nah, tadi dari awal awak sampaikan bahwa itu memang tempat yang buruk, bukan berarti Nabi menyuruh awak menyingkir. Kalau disuruh menyingkir, maka dibuat pasar tidak jauh dari masjid Nabi. Maka masa didakekkan tampilan buruk ke tampilan baik. Nah, pasar sahabat itu kan tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kenapa didekatkan? Jadi kita harus memahami secara utuh makna dari itu semua. Bukan berarti kita harus menghindar, tetapi peringatan. Janganlah kamu menjadi orang yang paling awal. Maknanya jangan nganangan wak pasar saja taruh. Sedang solat pasar saja. Mestinya wak bisa solat duha sebentar ke pasar saja dulu kajian. Jadi sebenarnya
ikutilah. Kalau memang kondisi di pasar itu menuntut bahwa ada kedisiplinan awak, karena langganan awak datang dan berbagai, ikuti, tidak ada masalah dalam hal itu. Cuma jangan kita disita waktu kita seluruhnya oleh pasar tersebut, sehingga akhirnya pagi subuh dah jadi tidak selesai, ada pengajian sejenak kalah pula dek karena awak nak capek ke pasar, walaupun hanya sejenak. Jadi pergunakanlah waktu itu dengan baik. Jadi itu adalah peringatan namanya, tanbih, bukan haram. Nah, kondisi pemahaman Abu Hanifah tidak membatasi makna dari hadis, karena amal Imam Abu Hanifah tidak menjadi dalil untuk membatasi bahwa makna hadis begitu saja. Silakan terakhir. Kalau selama jujur tidak ada masalah, asal jangan berbohong. Kan kecen maha bana tuak beduto itu salah tajujud mbot pada awak laba-labo memang tipi. Itu bedutul menjadikan jual beli tadi ada kebohongan di dalamnya. Tapi kalau kita katakan orang menjual seitu nak dapat dan modal ambo seiko, selama itu jujur, jual beli itu nanti kita akan jelaskan berbagai macam. Ada jual beli yang tidak perlu disebut. Jadi awak tidak harus lo menyebut modal. Jadi kecian kalau tidak menyebut modal itu tidak islami, itu keliru tu. Jual beli itu tidak mesti harus semuanya menyebutkan modal. Ada jual beli yang murabaha namanya. Jelas dijalih kau pokok ambo, agi mau untung lebih dari kau berata lo. Itu murabaha namanya. Ada jual beli yang tidak murabaha, tidak menyebutkan modal. Silakan berarago seiko, yang modal tidak perlu awak sabui. Bako seitu bapak, kalau bisa memjual seitu lain. Ya silakan saja. Jadi jual beli di dalam Islam itu beragam. Nanti akan kita kaji itu. Ada musawamah namanya, ada murabahah namanya. Berbagai macam model jual beli. Jadi jangan terjebak awak ingin menjadi Islami, modal disabui sadonyo. Tidak mesti harus disabui sadonyo. Ini tidak ada pula di dalam aturan Islam baru jual beli kau menjadi syariat sesuai syariat kalau modalnya disabui. Tidak. Itu salah satu bentuk jual beli. Memang yang sering dilakukan oleh Nabi dahulu begitu. Modal saya segini, arbih nih, beri saya keuntungan. Nah itu. Tapi itu harus dijelaskan dulu. Nah, masuk modal itu apa? Apakah rago balinya saja? Tidak. Nanti kan kita kaji di sini. Yang dikatakan modal itu termasuk biaya jasa pengangkutannya. Bara ekspedisi dari Jakarta awak beli barang kemari. Bagikanlah sekian, berarti awak lah memasukkan ke dalam modal awak jasa di pengangkutan itu, lah bertambah modal dari harago bali awak dari produsen. Kemudian alai dari oto diangkut lo, ada lo orang nak mangkek dibayar lo nak. Nah begitu. Kemudian berikutnya itu memakan tampek nak untuk meletakkannya selama sekian waktu, dikalkulasikan pula. Kemudian awak tampek awak pakai pun adalah memakai penerangan atau tidak, itu masuk juga di dalam modal awak tu. Kemudian alai ada pegawai tak nak akan menyusun menata apa barang lo gajinya sebulan. Nah seluruh komponen item-item itu ditambah dengan harga barang, itu namanya rasul mal, itu modal tu namanya. Jadi dia disangka modal rago bali wak Jakarta aja, rago bali wak di Hong Kong atau di mana pun, tidak. Itu. Itu seluruhnya modal. Jadi kalau awak kecen tu modal, tidak betul, tidak. Itu kan beli Jakarta fakturnya sekian. Itu alun modal awak sadonyo lihat itu. Itu makanya kadang-kadang awak acok tagi jauh dek karena itu. Tidak betul, tidak. Kalau dalam perhitungan itu setelah dihitung, ikut jasa ekspedisi sekian, tukang angkek sekian, kadai sekian, wak perkirakan kadai jual beli lampu sekian, dibagikan seluruh apa, dibagi per item, bisa dipatok. Berarti modal wak diperkirakan saya itu perkiraan, dan itu boleh dilakukan. Nah, baru kemudian wak mengecat agi lambo-lambo. Begitu. Itu modal namanya tuh. Nah, bolehkah disebutkan? Boleh. Modal lambo lebih tinggi, Bu. Mungkin dari orang tu. Kalau awak tak tahu, jangan main patok lah raga orang. Modal awak tingginya saya itu. Dari mana awak tahu? Ledak berkarang lo dah ada tu lo cik lain. Nah, jadi kalau awak mengecen mungkin modal ambo lebih tinggi darinya.
Itu. Bisa jadi yang meninggikan modal kau mungkin berbagai macam. Barang dan samo, tapi nya mungkin mendapatkan dari distributor awal. Awak mungkinlah tangan ketiga dan berbagai macam. Tapi itu sadonyo ndak ada kewajiban awak untuk menyabuikannya. Mengharus disabuikan. Kalau awak memang ndak ingin menyabuikan, ya silakan. Lo bisa lah dobu. Ya sudahlah. Jadi jangan awak mengabek diri awak surang. Kalau lah haruskan diri awak menyabutkan modal, awak akan mengabek diri awak surang namanya tu. Padahal tidak ada keharusan di dalam agama untuk menyabut. Nah itu. Jadi boleh disebutkan dengan catatan jangan berbohong. Silakanlah dihitung berapa modal awak. Tapi yang dikatakan ra'sul mal, yang dikatakan modal adalah modal pokok produksi awak, pembelian awak ditambah dengan biaya-biaya, ditambah dengan tenaga dan jasa yang harus dikeluarkan, yang mengkristal menjadi ra'sul mal. Itu non modal. Nah, kalau urusan modal di dalam syariat Islam kok, InsyaAllah mau bisa menjalankan, karena itu tesis sempurna dulu tuh. Modal, konsep modal di dalam syariat Islam. Jadi non modal bukan hanya faktur. Ada awak kan acak celik-celik faktur. Mau kadang-kadang membalik ke tempat jamaah, kadang ibu lombo jangan faktur celik. Kadang-kadang belanja buya belanja celiklah faktur. Jangan faktur saja. Kenapa? Karena ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk barang itu. Ada biaya pengangkutan jasa mangke untuk itu. Kemudian ada lagi biaya pemeliharaan karena nyo terletak di gudang, di kadai. Itu memakan waktu. Dan itu ada nilainya. Karena tampek kok disewa misalnya, dikontrak. Atau lampunya jadi bagian. Itu mengkristal seluruhnya menjadi modal namanya. Nah, jadi jangan dihitung hanya faktur pembelian awak saja. Nah, kalau awak ingin menyatukan modal awak, nah, sehingga akhirnya ada keuntungan. So nak mengalihkan kan untuk untung. Lo nadol Islam tak lo mengajar mengalihkan untuk rugi. Oh supaya Islami awak mengalihlah, biarlah rugi 10% tiap hari habis mengalih itu bakal. Itu. Jadi Islam menyuruh awak mencari keuntungan dalam berjual beli. Malah Nabi SAW tidak mau mematok keuntungan pedagang. Namun Nabi mematok keuntungan pedagang. Walaupun kadanglah membubung harago. Selama itu normal, harga pasar sesuai dengan supply and demand, bara permintaan kadang lebih banyak dari barang dan ada, sehingga barang jadi naik. Kecil Nabi itu rasa kina dia Allah, tak ada hak ambo mematoknya. Nanti kita akan bicarakanlah tentang berapa keuntungan yang baik dan sebagainya itu. Baik, saya rasa itu kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.